Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Drison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Shalom saudaraku, semoga kita dalam kasih dan lindungan Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, Selasa 6 September 2022 dengan judul Layanilah Tuhan dengan rela hati. Ayat intinya terdapat di dalam 1 Tawarikh 28 ayat 9. Kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Untuk mencapai cita-cita yang tinggi ini, hal-hal yang membuat jiwa tersandung harus dikorbankan. Melalui kemauanlah dosa dapat menahan kendalinya atas kita. Penyerahan kemauan digambarkan sebagai mencongkel mata atau memotong tangan. Berserah kepada kehendak Allah tampaknya bagi kita sering merupakan izin untuk mengalami kehidupan ini dengan kaki buntung atau timpang. Tetapi Kristus mengatakan lebih baik diri buntung, luka dan timpang, jika dengan demikian engkau bisa masuk ke dalam kehidupan. Sehingga apa yang engkau lihat sebagai bencana adalah pintu kepada keuntungan yang paling tinggi. Hanya melalui penyerahan kehendak kita kepada Allah baginya mungkin untuk memberikan kehidupan kepada kita. Hanya oleh menerima kehidupannya melalui penyerahan diri, kata Yesus, dosa-dosa tersembunyi yang telah aku tunjukkan ini dapat dikalahkan. Jika engkau bergantung kepada diri, tidak mau menyerahkan kehendakmu kepada Allah, engkau sedang memilih kematian. Bagi dosa dimanapun ditemukan, Allah adalah api yang menghanguskan. Jika engkau memilih dosa dan tidak mau berpisah dari dosa itu, kehadiran Allah yang menghanguskan dosa harus menghanguskan engkau. Engkau perlu minum setiap hari dari sumber kebenaran agar engkau dapat memahami rahasia kesenangan dan sukacita di dalam Tuhan. Tetapi engkau harus ingat bahwa keinginanmu adalah sumber dari semua tindakanmu. Tidak ada hal seperti mengikuti Kristus kecuali engkau memutuskan untuk menaati Tuhan. Bukan perasaanmu yang membuat engkau menjadi anak Tuhan, tetapi melakukan kehendak Tuhan. Kehidupan yang berguna ada di hadapanmu jika keinginanmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, panggilan kepada kita lewat renungan pada saat ini, layanilah Tuhan dengan rela hati. Panggilan Tuhan untuk kita melihat bagaimana di dalam sejarah firman yang disampaikan kepada umat-umatnya di masa yang lampau, maka itu juga terjadi bagi kita sekarang ini. Bahwa bila mana kita melayani Tuhan, menyerahkan kita untuk dipakai oleh Tuhan, maka penyertaannya menjadi bahagian kita senantiasa. Yang menjadi koreksi penting untuk kita renungkan yang sesungguhnya adalah sering kita merasa bahwa kita sudah melayani Tuhan, kita sudah hidup di dalam Dia, tetapi sesungguhnya belum. Kita masih melayani diri kita, mencari kesombongan diri dan nama, gelar untuk kita dipandang hidup di dalam pelayanan itu, tetapi belum menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Semoga hal-hal yang demikian jauh dari hadapan kita. Maka firman Tuhan apa yang berkaitan dengan itu, bahwa bila mana ada hal-hal yang dari anggota tubuh kita membuat kita semakin jauh daripadanya, maka lebih baik jikalau itu mata, maka kita cungkil. Jika itu tangan, maka kita harus penggal. Ini menunjukkan keseriusan Tuhan, bagaimana kita harus hidup benar-benar dalam penyerahan. Jangan sampai ada yang mengganggu hubungan kita, iman kita, penyerahan kita kepadanya. Semoga firman ini menolong kita untuk memilih, mengambil jalan, melayani Tuhan dalam hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami puji dan muliakan Engkau kembali pada saat ini, oleh karena Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan, oleh karena hari yang indah kembali kami dapat nikmati. Itu menjadi satu bentuk kepercayaan Tuhan bahwa kami dapat hidup lebih mendekatkan diri lagi kepadamu dan hidup menjadi
pelayan-pelayan bagimu. Bapa, tolonglah kami, seperti yang dinyatakan lewat renungan pada saat ini, supaya kami memilih jalan-jalan dengan penuh rela hati datang kepada Tuhan. Kami mau Tuhan memakai kami untuk menjadi alat-alat bagi Tuhan dalam menyebarkan kebenaran Kristus dan juga menjadi pancaran terang kemuliaan Tuhan dimanapun kami berada. Ya Bapa, biarlah kiranya kasih Tuhan hadir bagi umat-umat-Mu dimanapun, baik di perkotaan, di pedesaan. Demikian juga pakailah umat-umat-Mu ya Bapa, untuk dapat membawa kasih Tuhan kepada setiap orang. Hamba-Mu berdoa bagi umat-umat Tuhan yang akan melakukan pekerjaan di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan akan berkati sehingga semua yang dilakukan dapat membawa keberuntungan. Dan biarlah juga Tuhan berkati anak-anak dalam perkembangan mereka, dalam pertumbuhan mereka. Biarlah seimbang secara fisik, dalam mental, terutama dalam kerohanian mereka. Ya Tuhan, begitu banyak umat-umat Tuhan yang mengalami berbagai penderitaan. Biarlah Tuhan akan turut campur ya Bapa, membawa kedamaian. Bila mana mereka dalam keadaan sakit sekarang ini, Tuhan akan memulihkan. Dan juga dalam keadaan membutuhkan oleh karena faktor ekonomi, semoga Tuhan akan memberikan cara bagi mereka, kebijaksanaan, sehingga mereka merasakan bagaimana kasih Tuhan selalu ada di dalam mereka. Bapa, terima kasih oleh karena berkat-Mu menjadi umat-umat-Mu yang berulang tahun pada hari ini. Semoga Tuhan akan karuniakan kesehatan dan pertambahkan panjang umur, serta biarlah hidup mereka dapat menjadi kemuliaan bagi-Mu saja. Ampunilah kami dari segenap dosa pelanggaran kami, karena doa ini hamba serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.